Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami banggakan anak-anak MTS siswa-siswi baru kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu walaupun dengan secara online. Baik anak-anak sekalian, saya ucapkan selamat datang di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jember. Anak-anak sekalian, pertama-tama Pak Guru mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran anak-anak sekalian di sekolah ini, dan juga memang bersyukur itu diperintahkan oleh Allah. Begitu juga kalian patut kita syukuri, kalian sudah memasuki jenjang sekolah berikutnya, yaitu sebelumnya kalian berada di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah, sekarang di sekolah menengah pertama, dan pilihan kalian adalah berada di madrasah. Nah, ini yang Pak Guru sangat banggakan. Baik anak-anak sekalian, mengawali materi tentang kegiatan dan keorganisasian kesiswaan ya. Sekali lagi, kegiatan dan organisasi kesiswaan. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Sotik. Saya guru bahasa Arab dan saya juga mendapat tugas membantu wakil kepala kesiswaan ya. Jadi saya membantu di bidang kesiswaan, terutama di bagian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa. Jadi anak-anak sekalian, diharapkan anak-anak siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jember ini, jadi potensinya bisa tersalurkan semua. Diharapkan siswa-siswi MTSN 1 Jember itu bisa berprestasi baik di akademik maupun di non-akademik. Baik anak-anak, berbicara tentang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita ini ya. Jadi untuk melengkapi kegiatan siswa di samping belajar di pagi harinya, kami menyediakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan minat dan bakat para siswa sekalian. Jadi di sekolah kami terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang nantinya bisa dipilih oleh siswa-siswi untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Saya sampaikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler siswa itu ada dua. Yang pertama yang wajib diikuti oleh semua siswa, yang kedua adalah pilihan, dan di antara pilihan tersebut siswa wajib memilih salah satunya ya. Jadi nantinya silakan sesuai dengan bakat dan minat kalian, silakan memilih satu wajib ya, memilih ya. Yang berikutnya kadang-kadang anak-anak menginginkan bukan hanya satu kegiatan, tapi dia lebih dari kan, boleh-boleh saja asalkan tidak mengganggu waktu belajarnya. Jadi anak-anak sekalian, di MTS ini ya, atau biasa anak-anak menyebutkan sekolah kita ini dengan sebutan Matasah ya, singkatan dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 ya. Hidup Matasah itu ketika mereka memberi dukungan kepada tim-tim ketika sedang bertanding ya. Nah, ini atau ketika membuat yel-yel. Di sini disediakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler baik di bidang olahraga maupun di bidang seni ya. Jadi nanti anak-anak ya mudah-mudahan nanti bisa segera normal kembali ya,
yang sudah lama Pak Guru maupun anak sekalian harapkan. Jadi sekarang itu di masa pandemi, jadi sementara untuk kegiatan ekstra ini ditiadakan, namun mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang ini bisa normal kembali. Jadi anak-anak bisa memilih, yang pertama ada kegiatan atletik ya. Jadi ada kegiatan atletik, di antaranya ada lari, tolak peluru, lempar lembing. Ini ya, mengenai atletik ini alhamdulillah anak Matasa itu pernah berprestasi bahkan sampai tingkat Jawa Timur ya. Dulu ada siswa ya bernama Rizal Bakri, anak Mumbulsari. Ini di bidang lempar lembing ya. Di bidang lempar lembing ini berhasil menjadi juara 2 di Kejurda tingkat Jawa Timur. Tingkat Jawa Timur ya, juara 2. Bahkan anak ini pernah ditawari beasiswa di Kediri ya. Nah, dia untuk ya sekolah sambil terus membina olahraga atletiknya di bidang lempar lembing. Namun anaknya karena orang tua kurang setuju, dia sekarang ada di SMA 4, di mana ketika masuk sekolah itu udah usah mengikuti seleksi. Jadi karena prestasinya dia langsung diterima di SMA Negeri 4 dan sekarang pun masih terus berprestasi khususnya di bidang lempar lembing ya. Kemudian juga seringkali anak Matasa itu untuk bidang atletiknya ketika ada aksioma selalu saja ada wakil-wakil dari MTSN 1. Kemudian yang terbaru kemarin tahun 2019 ya, yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, itu 2 atlet tolak peluru putra dan putri itu dari MTSN 1 ya. Namun yang di sana masih ya peringkatnya belum bisa nomor 1, tapi cukup lumayan ya, ada di 8 besar gitu catatannya. Kemudian selain atletik, anak-anak sekalian, kalian bisa yang suka olahraga ada futsal ya, dan apabila ada kegiatan sepak bola antar pelajar, insya Allah ya biasanya MTSN 1 juga ikut aktif ya. Kemudian untuk futsal ini lumayan prestasinya ya, jadi pernah 2 kali berturut-turut menjadi juara 1 antar SMP ya, antar SLTP se-Kabupaten Jember yang diselenggarakan oleh Kapolres Cup yang menggunakan tempat GOR ini ya. Nah, ini pernah sampai juara 2 kali berturut-turut. Nah, ini ya futsal ya. Bahkan di antara pemainnya juga menjadi tim ketika pelaksanaan aksioma atau perseni tingkat Jawa Timur ya. Di antara pemainnya dari MT1 bahkan menyumbang bagian banyak dari tim yang ada di situ. Kemudian juga ada basket ya. Basket di MTS 1 juga ada pembinaannya ya. Berikutnya juga ada bola voli ya, bola voli. Ada bola voli. Kemudian juga ada pencak silat ya, pencak silat bagi yang berminat nantinya. Kemudian juga ada tenis meja, dan juga yang terakhir ada catur. Ini kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga. Dan kebetulan Pak Sodik ini kalau lagi porseni ini biasanya mengawal atlet catur ya. Di aksioma kemarin tahun 2019 ini alhamdulillah untuk caturnya itu dapat juara 3 tingkat Jawa Timur untuk putra ya. Di 2 tahun yang lalu juara 2 untuk putrinya ya. Alhamdulillah di 2 tahun berturut-turut ini bidang catur ini menyumbangkan ya medali untuk kegiatan aksioma tingkat Jawa Timur. Berikutnya di ekstrakurikuler bidang seni itu juga banyak juga ya. Di antaranya ada kegiatan tahfidz ya, tahfidz hafalan Al-Quran ya.
Kemudian juga ada Hadroh Al-Banjari ya, ini yang senantiasa memarakkan kegiatan keagamaan apabila lagi mengadakan ini ya, peringatan hari-hari besar Islam di sekolah kita. Ini selalu tampil dan ya begitu memukau ya. Kemudian juga ada kaligrafi bagi pecinta tulisan indah ya, tulisan indah Al-Quran ya. Ini ada kaligrafi. Kemudian juga ada kiroah ya, ada kiroah di mana di antara siswa kita juga pernah membuat prestasi, juga di antara delegasi tim Aksioma di 2019 kemarin ada salah satu siswa dari MTS Jember 1 ini mewakili Kabupaten Jember ya. Sekarang anaknya sudah sekolah di MAN 1. Kemudian juga ada Paskibra, pasukan pengibar bendera. Ini juga kegiatan yang sangat disukai oleh anak-anak karena di situ belajar kekompakan dalam tim ketika baris berbaris ya. Berikutnya ada PMR ya, Palang Merah Remaja. Ini ya. Jadi kegiatan ini ya, bagaimana kita menolong di antaranya ya, bila terjadi sesuatu di suatu kegiatan atau di alam ketika sedang mengalami bencana. Nah, ini juga ikut aktif ya. Jadi ada kegiatan PMR. Kemudian ada juga kegiatan rohis ya, rohiniawan Islam. Nah, ini anak-anak kadang-kadang belajar berpidato ya. Nah, ini untuk rohis ya. Kemudian ada juga karya ilmiah remaja. Ini untuk agar anak-anak bisa mengadakan penelitian dan itu ya, membuat karya ilmiah remaja. Ini anak-anak pilihan ekstrakurikuler dan ini masih bisa berkembang lagi. Kemudian untuk kalian semua ini benar-benar diharapkan untuk memilih salah satu sesuai dengan potensi yang dimiliki. Apalagi kalian masih berumur remaja seperti itu, nah inilah saat-saatnya untuk memaksimalkan minat dan bakat yang ada di kalian ya. Insya Allah dengan ketekunan nanti kalian bisa berprestasi bukan hanya di bidang akademik, bisa juga di non akademik ya. Jadi berbicara tentang prestasi ini memang kita harus rajin dalam mengikuti ini ya, kegiatan ekstrakurikuler baik olahraga maupun di bidang seni ya. Soalnya Pak Guru juga punya pengalaman ini ya. Pak Guru ini terlambat dalam istilahnya membina potensi yang ada di diri Pak Guru. Jadi Pak Guru ini suka sepak bola ya. Namun bisa dulunya sepak bola kampungan ya, istilahnya di kampung halaman itu tidak punya lapangan, jadi sepak bolanya ya hanya bermain dengan teman-teman, tidak pakai sepatu ya. Kemudian berikutnya baru ya, Pak Guru itu betul-betul berlatih di satu klub. Namun sayang ketika itu umur sudah istilahnya setelah tamat SMA. Nah, kebetulan Pak Guru setelah tamat SMA ini tidak langsung kuliah ya, 1 tahun. Nah, ini tidak perlu ditiru ini ya. Tapi dalam 1 tahun ini Pak Guru betul-betul ya, yaitu dihabiskan waktunya diantaranya untuk olahraga ya. Ada 2 olahraga yang senantiasa Pak Guru lakukan, yaitu bola voli dan sepak bola. Sepak bolanya memang agak jauh, lapangannya itu 5 kilo dari rumah, tapi semangat karena di situ ada kawan ya. Disitulah Pak Guru merasakan, oh begini ternyata kalau berlatih ada pelatihnya bisa terarah. Nah ini ya. Jadi awalnya Pak Guru itu berlatih berat sekali. Di antaranya ketika baru datang ke lapangan itu suruh wajib lari minimal 5 kali lapangan ya. Jadi 2 kali lari lapangan itu sudah ngos-ngosan dulunya. Tapi karena rutin berlatih 3 kali seminggu, akhirnya satu hal yang biasa, malah bisa sampai ya 7 kali putaran itu masih ada tenaganya sisanya.
Nah, dengan berlatih seperti itu ternyata Pak Guru juga dimainkan ketika pertandingan, ya, menjadi salah satu tim inti ya. Walaupun pada saat itu bukan remaja lagi ya, temannya Pak Guru sudah sama seumur Pak Guru. Nah, jadi tim-tim yang sudah agak dewasa ya. Namun dari situ Pak Guru punya kawan, dan alhamdulillah sejak mengikuti latihan seperti itu, Pak Guru yang dulunya sering gampang sakit ya, jadi badan juga lebih sehat ya. Sedikit-sedikit pas Pak Guru kumat dulu. Setelah olahraga ini ternyata manfaat lainnya adalah mempunyai tubuh yang sehat, tidak gampang sakit itu ya. Bahkan Pak Guru juga pernah itu bertanding sampai ke luar kabupaten di Banyuwangi saat itu, sambil mengunjungi saudara bosnya Pak Guru. Nah, ini alhamdulillah ya, Pak Guru kalau main itu berada di penyerang tapi sayap kanan ya, bagian pengumpat. Nah, ini ya. Jadi ketika sudah agak berumur, jadi potensinya ini kurang. Seandainya dulu Pak Guru menyesal ya, apa tidak dari dulu saya beli sepatu dan bergabung dengan klub. Nah, seandainya seperti itu mungkin keterampilan Pak Guru di bidang sepak bola ini malah lebih baik lagi. Namun demikian alhamdulillah, 1 tahun selesai di rumah, Pak Guru melanjutkan kuliah ya, sekarang menjadi YIN KH Sidik ya. Kebetulan ada kegiatan porseni ya, dan alhamdulillah Pak Sotik ternyata juga terpilih menjadi salah satu pemain sepak bolanya. Prestasinya ketika itu hampir saja masuk final ya, namun sayang ketika itu kalah adu penalti dengan tim dari Setain Malang ya, kalah adu penalti padahal sudah unggul 2-0 ya di awal babak pertama. Mungkin karena stamina lebih bagus, akhirnya mereka dapat menyamakan kedudukan dan berakhir dengan adu tendangan penalti. Nah, sayang sekali ketika itu kalah dengan Setain Malang. Akhirnya ya alhamdulillah bisa juara 3 ya, memperebutkan juara 3 dan berhasil meraih juara 3 antar Setain se-Jawa Timur sama Lombok. Nah, ini ya prestasi yang pernah diraih oleh Pak Guru ya. Oleh karena itu, mumpung kalian masih ya tingkat SMP, ini silakan manfaatkan potensi yang ada di diri Anda dengan sebaik-baiknya, biar nanti ya insya Allah dengan rajin berlatih nanti akan muncul prestasinya ya. Silakan anak-anak, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini nanti kalau sudah normal kembali ya, pandeminya sudah hilang ya, mudah-mudahan ya itu bisa berkegiatan seperti biasanya ya, seperti itu. Kemudian anak sekalian, di madrasah kita ini ya, MTSN 1 Jember ini juga ada wadah bagi kegiatan organisasi kesiswaan ya. Seperti biasa, setiap sekolah itu mempunyai istilah namanya OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Nah, di sini OSIS inilah yang biasanya banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolahan ya, membantu suksesnya acara ya. Bahkan sebenarnya ketika masa orientasi siswa ini ya, yang kita jalani sekarang ini, biasanya kakak-kakak kelas kalian ini sangat aktif untuk memperkenalkan sekolah kita ya. Bahkan kalian akan lebih mengenal sekolah ini, bagaimana kegiatannya, itu bagaimana posisi lingkungan sekolah ini akan diarahkan oleh kakak-kakak kalian OSIS ini. Sebenarnya begitu kalau tidak masa pandemi ya. Nah, jadi OSIS ini sebagai wadah ya. Kalau Rasulullah pernah bersabda itu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini di dalam wadah OSIS ini para siswa ini mengambil istilahnya ya kegiatan yang lebih bermanfaat bagi sesama ya. Nah, inilah organisasi
siswa intra sekolah. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan tentang ini ya, materi kegiatan dan organisasi kesiswaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Akhir kalam, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.